Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap baik ya. Melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran ke-1. Dengan muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita belajar. Mengidentifikasi kualitas air yang baik. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan harus air yang bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitar. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Syarat yang pertama adalah syarat fisika, yaitu tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia atau logam yang masuk ke dalam air. Air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. 3. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Karena air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Dan yang terakhir adalah air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat yang kedua adalah syarat kimia. Syarat kimia air adalah memiliki tingkat keasaman yang normal. Air tidak mengandung bahan kimia beracun. Syarat biologi air yaitu air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Siklus air sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air bersih. Oleh karena itu, kita harus mengetahui syarat-syarat air yang bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang sering kali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami krisis air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Hal inilah yang menyebabkan banyak kasus demam berdarah semakin meningkat dari tahun ke tahun. 2. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. 3. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan untuk mengurangi krisis air bersih. Antara lain, melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Misalnya, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Bila pakaian kita sedikit, kita bisa mencucinya dengan tangan. Menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Dan menghemat air ketika mencuci kendaraan. 2. Menggalakkan penanaman pohon atau reboisasi. 3. Membuat lubang resapan air atau biopori. 4. Membangun tempat penampungan air. Dan yang terakhir adalah menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Informasi-informasi seperti ini biasanya kita temukan dalam teks yang berbentuk teks non-fiksi.
Setelah kita membaca teks non-fiksi, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang penting dalam teks. Masih ingatkah kalian cara mengetahui peristiwa dalam teks? Kamu dapat mengetahui peristiwa tersebut yaitu dengan cara membaca teks dengan seksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Setelah itu, kamu dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks dengan menggunakan 5W plus 1H. Nah, cara membaca yang baik untuk membaca teks non-fiksi adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Karena dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Berikut adalah tugas belajar kalian untuk hari ini, yaitu terdiri dari 5 soal. Kerjakan latihan soal berikut dengan sungguh-sungguh ya. Pahami materi yang tersedia dalam video berikut ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran esok hari ya. Salam sehat, belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.